kita mulai pembelajarannya. Kolase adalah cabang seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potong-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain tertentu. Kolase termasuk dalam karya seni dua dimensi yang dapat dinikmati keindahannya dari satu titik saja. Dalam teknik kolase, bentuk asli dari material yang digunakan harus tetap terlihat dan masih dapat dikenali bentuk aslinya meskipun sudah dirakit menjadi satu kesatuan. Nah, maksudnya bagaimana Pak Guru? Jadi begini, saat kita membuat kolase itu kita menyatukan beberapa benda, misalkan ada biji-bijian, ada daun, ada batang, atau serutan kayu dan sebagainya. Nah, saat kita satukan, biji tersebut ataupun daun tersebut harus masih dapat dikenali bentuk aslinya. Jadi orang yang menikmati hasil karya kolase itu tahu, oh itu biji yang dipakai, oh itu daun. Nah, jadi bentuk asli bahan penyusunnya itu masih dapat dikenali meskipun sudah dirakit menjadi satu kesatuan, sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tetapi tetap masih bisa dikenali. Unsur seni kolase yang pertama ada titik dan bintik. Titik adalah unsur terkecil dalam seni rupa yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar. Unsur titik pada kolase dapat diwujudkan dari butir-butir pasir laut. Jadi pasir laut itu bisa kita manfaatkan untuk membuat unsur titik-titik pada kolase. Unsur bintik dapat diwujudkan dari biji-bijian yang berukuran kecil. Kemudian unsur seni kolase yang kedua adalah garis. Garis adalah kumpulan titik yang bersatu dan memanjang tanpa memiliki lebar. Unsur garis pada kolase dapat diwujudkan dari potongan kawat, lidi, batang korek, dan benang. Jadi pada kolase, agar kita menunjukkan sebuah garis itu kita bisa memanfaatkan itu tadi. Bisa potongan kawat, lidi, batang korek, ataupun benang. Kemudian unsur seni kolase yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari pertemuan beberapa garis. Unsur bidang pada kolase dapat diwujudkan dalam bentuk bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian unsur seni kolase berikutnya adalah warna. Warna adalah unsur seni rupa yang utama dan perwujudan keindahan yang bisa diserap oleh indera penglihatan manusia. Unsur warna pada kolase dapat diwujudkan menggunakan cat, pita atau renda, kertas warna, dan kain warna-warni. Jadi kita untuk memunculkan sebuah warna pada seni kolase itu yaitu caranya dengan menggunakan cat, pita atau renda, kertas warna yang kita tempel-tempel, ataupun juga kain warna-warni. Seni kolase dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Ini yang membedakan seni kolase dengan seni mozaik. Kalau seni mozaik itu adalah satu bahan yang kita susun, misalkan dari kaca ya hanya kaca semua, itu mozaik. Tapi kalau kolase itu gabungan dari beberapa bahan, ya ada kaca, biji-bijian, daun, ataupun yang lain. Bentuknya pun utuh untuk kolase. Sedangkan pada mozaik itu terkadang ada bentuk pecah-pecahan, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase itu antara lain ada serutan kayu, kaca, batu. Nah, batu itu contohnya batu akik, batu yang berwarna-warni ya. Kemudian ada logam, ada keramik. Keramik di sini yang dimaksudkan adalah pecah-pecahan keramik juga yang berwarna-warni dapat kita susun menjadi sebuah kolase. Kemudian ada daun, kulit-kulitan. Kulit-kulitan itu misalkan ada kulit telur, cakang telur, kemudian kulit kayu, bisa juga menggunakan kulit buah. Dan bahan selanjutnya adalah kertas bekas.
Nah, ini contoh penggunaan bahan dari serutan kayu. Itu ada serutan kayu, kemudian bisa diubah menjadi kolase. Nah, bentuknya seperti kepala rusa itu. Bisa seperti itu. Kemudian, nah itu ada contoh kolase yang terbuat dari daun. Jadi daun kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karya kolase. Itu apa itu bentuknya? Ayam atau burung itu. Nah, untuk kakinya itu kan pakai batang lidi. Nah, itu ada bunga-bunganya. Kemudian itu yang sebelah kanan itu ada contoh kolase yang menggunakan kertas bekas. Nah, itu kita mengumpulkan banyak kertas, kemudian kita satukan dengan memperhatikan komposisi warna yang ada, maka hasilnya seperti itu. Tuh, seperti gambaran Bung Karno sang proklamator ya. Itu berasal dari kumpulan banyak sekali kertas-kertas bekas yang dijadikan satu. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat dari Pak